tambahan warta ataupun penekanan warta jemaat. Yang pertama, surat dari Prodia telah dibuka cabang Prodia Laboratorium untuk pemeriksaan kesehatan. Alamatnya di Klinik Anugerah, Jalan Pongtiku nomor 17, Kelurahan Karasik, Kecamatan Rantepao. Jam layanan Senin hingga Jumat jam 8 sampai 12. Jam 4 sore sampai jam 7 malam. Sabtu jam 8 hanya sampai jam 13. Demikian tambahan untuk persuratan dari Prodia. Penekanan warta jemaat. Yang pertama, poin nomor 3, ralat ibadah rumah tangga. Kelompok pelayanan 7B dalam warta jemaat keluarga Andi Pawarangan digabung dengan keluarga Mamak Wegi S. Gampung. Poin yang keempat, ralat ibadah PWGT di kelompok pelayanan 7B dalam warta jemaat Ibu Luciana T. Sosang Pasang. Seharusnya Ibu Diaken Paulina Barania Tulak. Selanjutnya yang keenam, informasi keuangan ada di warta yang diterima melalui BPD sebesar Rp650.000. Berita Jemaat Rantepao disampaikan kepada seluruh warga Jemaat Rantepao bahwa Saudari Fitriani Bate Bandera STH yang selama ini tenaga magang akan mengakhiri masa tugasnya di Jemaat Rantepao tanggal 1 Agustus 2022 untuk pembekalan calon propenen Gereja Toraja tahun 2022. Atas dukungan warga jemaat sekalian diucapkan terima kasih dan mohon doanya untuk selanjutnya. Poin yang ke-17, pelayanan baptisan kudus kepada anak kekasih kita Anastasia Gracia Putri Hohame, anak Bapak Aloysius Hohame dan Ibu Luciana Kosat, akan dilaksanakan pada hari ini 31 Juli 2022 pada jam kebaktian pukul 11 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Poin 18, ibadah penghiburan. Yang pertama, jenazah almarhum Iis Suheni Sukardi Ningrat atau istri dari Bapak William Lumele Sarungalo di kelompok 3 akan dilaksanakan mulai hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 pukul 18.00 WITA, ibadah penghiburan. Kemudian pada Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 pukul 11 WITA, ibadah pemakaman. Yang kedua, jenazah almarhum Elizabeth Pono Lebang atau istri dari Bapak Penetua Andarias Pongrama akan dimulai ibadah penghiburan pada tanggal 5 Agustus 2022 pukul 5 sore. Ibadah pemakaman 6 Agustus 2022 pukul 10 WITA. Selanjutnya berita 19, berita duka. Telah meninggal Ibu Paulina Parura, orang tua dari Ibu Yuliana Saranga atau mertua dari Bapak Penetua Anjoh Absalon Papatun, anggota Jemaat Rantepao kelompok 2. Pada hari Rabu 27 Juli 2022 di rumah kediaman Buntu Talung Lipu. Segenap majelis gereja dan anggota jemaat menyatakan juga duka cita yang mendalam. Semoga Tuhan menghiburkan dan menguatkan segenap keluarga. Poin 21, rapat pleno Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat 12 Agustus 2022 pukul 4 sore di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Diharapkan para koordinator komisi mempersiapkan laporan pelaksanaan kerja bulanan, program kerja. Mohon dukungan warga Jemaat Rantepao. 22, undangan pengurapan calon pendeta. Saudari calon pendeta Darmita David Yohanes STH yang pernah magang di tempat ini untuk menghadiri ibadah pengurapannya yang dilaksanakan pada Selasa 2 Agustus 2022 pukul 10 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat P. Sondongan, Klasis Saadan Ulusalu. Atas perhatian dan doa Bapak Ibu diucapkan terima kasih.
Kita akan mendengar ungkapan kasih dari anak saudara kita yang selama ini magang di Jemaat Rantai Pau, Saudari Fitriani. Setelah warta jemaat, kepada Saudari Fitriani dengan kasih kami persilakan. Iya, shalom. Iya, salam asitamu malik lako kita solanasang. Pertama-tama saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena berkenaannya sehingga dimungkinkan untuk berada di tengah-tengah jemaat Rantai Pau. Saya percaya, saya mengimani dalam kehidupan saya bahwa tidak ada yang kebetulan. Semua karena rancangan Tuhan dalam kehidupan ini, dan terlebih perjumpaan kita selama ini semua karena perkenan Tuhan, rancangan Tuhan. Kurang lebih 3 tahun saya berada di tengah-tengah jemaat Rantai Pau, berproses di tempat untuk menjadi pribadi yang terus belajar bersama dengan jemaat di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk kerjasama yang begitu luar biasa. Bahkan saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya selama di tempat ini untuk terus belajar. Saya meyakini bahwa apa yang saya dapatkan saat ini tidak lepas dari doa dan dukungan jemaat Rantai Pau. Saya berterima kasih kepada kedua pendeta sebagai mentor kami selama magang di tempat ini, Bapak Pendeta David Tiranda dan Ibu Pendeta Tabita Manggawa, dan juga semua majelis gereja dan pengurus OIG, juga bersama dengan pengerja gereja dan semua kru, tim multimedia dan semuanya yang boleh memberikan kesempatan untuk bekerja sama selama proses magang di tempat ini. Saya mau mengatakan bahwa luar biasa sekali boleh berada di tengah-tengah jemaat Rantai Pau selama ini. Banyak bekal yang saya dapatkan untuk menuju tahap selanjutnya. Saya mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu untuk proses selanjutnya diperlengkapi di ITGT, dan setelah itu akan ditempatkan di jemaat dimanapun Tuhan tempatkan. Saya mohon maaf untuk semua kesalahan saya. Keden mani salah kadangku batu salah tengkaku, tutang sipatunda na ala penanta, kukua mekatabe na, mohon dimaklumi. Dan saya juga mengakui bahwa mungkin saya tidak akan bisa untuk membalas kebaikan Bapak Ibu saudara-saudara selama saya berproses di tempat ini. Hanya doa yang bisa saya naikkan di hadapan Tuhan untuk terus mendoakan jemaat di tempat ini. Semoga terus bertumbuh dalam kasih Tuhan, senantiasa diberkati Tuhan. Iya, ada pepatah yang mengatakan di mana ada perpisahan, di situ ada, di mana ada perjumpaan, di situ ada perpisahan. Apa tai etala tanglasitamu mo. Maatan tubang mo kumua lako atu-atu tula dipatu, pasti kita akan berjumpa kembali. Karena itu saya meminta, saya mohon kepada jemaat sekalian, jika esok dan seterusnya kita berjumpa di berbagai macam tempat, kukua kumua kamboroina. Mungkin saya tidak bisa menghafal wajah dari jemaat sekalian yang terlalu banyak. Jadi saya mohon, ya, sapa saya. Itu yang saya harapkan, dan ya masih banyak sekali yang saya mau sampaikan, tetapi waktu yang juga terbatas. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk doa dan dukungan dari jemaat di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat alo minggu, selamat menomba.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di rumah Tuhan untuk menyembah Dia. Segala hormat dan puji-pujian patut kita nyatakan kepada Tuhan, sebab kasih setianya selalu baru setiap hari. Dalam mensyukuri segala kebaikan Tuhan pada saat ini, di hari yang dikuduskan dalam rumahnya yang kudus, kita bersama-sama berkumpul menyembah, mempersembahkan seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Melalui perenungan hari ini, kita akan dituntun bagaimana menjalani kehidupan anugerah Tuhan untuk senantiasa melakukan perbuatan yang bermakna. Sebab itu, dengan penuh syukur, mari memuji dan memuliakan Tuhan dalam persekutuan kita saat ini. Saya jemput jemaat berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 1 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu sekalian, Allah Tritunggal menyertaimu. Menyertaimu juga. Kita akan bermazmur bersama yang terambil dari Mazmur 49 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Kita baca secara berbalasan.
Mazmur 49 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13. Kebahagiaan yang sia-sia untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Pasanglah telinga hai semua penduduk dunia. Baik yang hina maupun yang mulia. Baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat. Dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada amsal. Aku mengucapkan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka? Pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku. Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya, dan tidak berdaya untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya. Dan sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-temurun, mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan. Amin firman Tuhan. Mazmur 119 ayatnya yang pertama kita nyanyikan bersama. Jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita bersama-sama mendengarkan ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau
hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Silakan duduk. Jemaat Tuhan yang kekasih, setelah kita bersama-sama mendengarkan dasatita itu, lalu kita meraba hidup kita pribadi lepas pribadi, bahwa kita adalah manusia yang penuh dosa dalam menjalani kehidupan. Karena itu, mari kita merenung sejenak dan kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa yang pengasih dan pemurah, di hadapan-Mu saat ini kami sungguh-sungguh menyatakan penyesalan kami atas segala dosa yang telah kami perbuat dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Seringkali kami tidak hidup kudus dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dalam kesungguhan hati kami mohon, ampunilah kami umat-Mu yang berdosa ini. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang kita terima di dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita akan mempersembahkannya kepada Tuhan pada saat ini. Dan firman Tuhan berkata kepada kita, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. 1 Tawarik 16 ayat 29. Sambil persembahan dijalankan, kita mengiringinya dengan menyanyikan PKJ 153 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, biar harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu
Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, ya Allah kami, Allah pemilik kehidupan kami, di pagi ini kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu, mengakui betapa besar kasih dan setia Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kami. Saat ini kami telah menyerahkan persembahan kami sebagai ungkapan syukur di hadapan-Mu. Tetapi yang terlebih ya Tuhan, pakai kami menjadi alat-Mu di dalam pelebaran akan firman-Mu. Dan kiranya persembahan ini menjadi alat untuk kekuatan pelebaran akan firman-Mu. Bapa di surga, sertai yang masih ada pada diri kami masing-masing, agar kami dapat kelola dengan baik untuk kemuliaan dan kebesaran akan nama-Mu saja ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, dengarkan karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. PKJ 150 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga kita kembali nyanyikan bersama. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karunia-Mu. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu, dengan bersuka bergemar ku persembahkan kepadamu. Jemaat Tuhan yang kekasih, tibalah saatnya kita akan bersama-sama membaca dan akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita mohon kekuatan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memungkinkan kami ada di sini, di tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Sekarang jemaat-Mu telah berkumpul. Firman-Mu akan kami sampaikan, firman-Mu akan dibacakan, firman-Mu akan direnungkan. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dimampukan untuk mengerti apa kata firman-Mu kepada kami hari ini. Dalam ketidakmampuan kami menghadap Engkau, kiranya Roh Kudus-Mu menguasai kami, agar dengan Roh Kudus-Mu lah kami dapat mengerti dan memahami apa kata firman-Mu yang akan disampaikan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa dalam surga. Amin. Pembacaan yang pertama pada ibadah ini dari kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 12 sampai ayat 18. Pengejaran hikmat adalah sia-sia. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah,
Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dalam pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan, tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin, karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Amin. Pembacaan kedua dari Kolose 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat Tuhan yang kekasih, inilah Injil Yesus Kristus. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya,
Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Dalam gereja Toraja hari ini kita diajak untuk merenungkan tema firman Tuhan melalui tema perbuatan yang bermakna. Perbuatan yang bermakna. Dengan melihat tema ini, pertanyaannya sederhana. Apakah semua yang kita telah lakukan selama ini sudah bermakna? Itu pertanyaan yang sederhana sekali. Apakah semua yang kita telah lakukan selama ini sudah bermakna? Apakah jerih payah atau semua yang telah kita perjuangkan sudah bermakna? Atau sebaliknya, hanyalah merupakan kesia-siaan kata pengkhotbah? Coba kita pikirkan itu. Jika saya bertanya kepada diriku sendiri, pertanyaannya begini. Apakah semua cara hidupku, misalnya cara bicaraku, cara menolongku, cara bersikapku, cara mengampuniku, cara beribadahku, cara memiliki jabatan, cara memiliki kekayaan, sudah bermakna bagi Tuhan dan orang lain? Itu. Atau sebaliknya hanya sia-sia selama ini? Atau apakah semua yang kita lakukan dalam hidup ini harus memang berakhir sia-sia kata pengkhotbah? Mulailah berpikir, kita memiliki banyak hal. Dan syaraka gaina lakukan leta tu apa ya tomai, dan syaraka gaina lakoto senga tu apa ya tomai. Kalau kita baca bacaan pertama tadi itu, bacaan kedua ya setelah masuk pengkhotbah. Salomo itu adalah pribadi yang telah diberi bakat yang luar biasa. Salomo itu diberi bakat yang luar biasa oleh Tuhan. Ia adalah pribadi yang cerdas. Ia adalah pribadi yang dihormati sebagai pribadi yang penuh hikmat. Dia berhikmat. Bayangkan, ia telah dipilih sebagai raja. Ia memiliki kekuasaan yang besar. Ia memiliki harta yang banyak. Apalagi ia memiliki harta yang melimpah. Ia memiliki pasukan.
yang memiliki prajurit, yang memiliki banyak pembantu, yang memiliki banyak budak. Tetapi mengapa pada akhirnya ia berkata, semua yang dimiliki itu hanyalah sia-sia. Bayangkan. Apa yang dicari pada Salomo, semuanya ada. Dalam konteks yang samaan itu semuanya ada. Mau cari kekayaan ada, cari kekuasaan pada dirinya, cari tentara, pasukan ada pada dirinya. Bayangkan itu. Tapi mengapa pada akhirnya dia berkata semua yang dia miliki itu sia-sia? Tidak ada artinya. Bayangkan itu Bapak Ibu. Salomo telah memperoleh kekayaan dan hikmat lebih dari semua orang yang pernah memerintah di Yerusalem. Bayangkan. Semua orang yang pernah memerintah di Yerusalem dikatakan dia yang paling berhikmat. Dia yang paling cerdas. Tetapi ia pun masih tetap merasa bahwa semua yang ia peroleh itu adalah kesia-siaan seperti upaya menjaring angin. Padahal pada masa pemerintahannya tingkat kemajuan sangat luar biasa. Coba kita renungkan ini. Pada saat Salomo memerintah waktu itu, tingkat kemajuan sangat luar biasa. Pada saatnya lah bait suci didirikan sebagai pusat peribadahan. Rakyat makmur secara ekonomi. Perkebunan saat itu diperluas. Emas dan perak melimpah saat itu. Perumahan-perumahan dibangun. Budak-budak dibeli dan diselamatkan olehnya. Ya. Secara politik berkembang, ekonomi berkembang. Tidak ada orang yang dalam kategori miskin dalam pemerintahannya. Budak-budak yang sengsara itu dibeli dan diselamatkan. Tetapi mengapa semua keberhasilan itu masih dilihat sebagai kesia-siaan? Bahwa setelah Salomo memeriksa ulang pesyarahan hidupnya, dia berada di sini dan melihat balik kehidupannya itu. Dia melihat ulang kehidupannya. Akhirnya Salomo dalam pesyarahannya tiba pada sebuah pengakuan. Tiba pada sebuah pengakuan. Dia katakan begini. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku. Bayangkan ya. Yang telah dilakukan tanganku. Yang telah usahakan. Yang telah dicari pikiranku, tanganku, hatiku dan hidupku. Dan segala usaha yang telah lakukan untuk itu dengan jerih payahku. Lihatlah. Segala sesuatu adalah sia-sia dan usaha menjaring angin. Dan akhirnya memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Kalau kita baca pasal 2 ayat 11 itu. Coba kita pikirlah. Kenapa semua prestasi yang ia dapat itu dilihat sebagai kesia-siaan? Kenapa semua keberuntungan yang ia capai itu dilihat sebagai kesia-siaan? Salomo menilai dirinya sia-sia. Bahkan seluruh keberhasilan yang ia capai tetap nilai sia-sia. Karena yang diupayakan itu akhirnya tidak dinikmatinya selamanya. Karena akan beralih ke orang lain. Dalam Lukas tadi kita baca. Kalau begitu pertanyaannya adalah, apakah artinya berjuang dalam hidup ini? Coba ya, kita renungkan. Karena awal tadi pengkhotbah katakan semuanya sia-sia. Itu dulu yang kita pegang. Sehingga pertanyaan yang timbul dalam pikiran kita adalah, apakah artinya berjuang dalam hidup ini? Kalau memang semuanya hanya akan dinilai dan akan diperhitungkan sebagai kesia-siaan. Apa artinya berbuat baik kalau memang hanya dinilai kesia-siaan? Apa artinya gedung seperti ini dibangun kalau memang hanya berakhir dalam kesia-siaan? Apa artinya memperjuangkan kehidupan, mencari nafkah setiap hari, mencari uang setiap hari, mencari receh setiap hari, kalau ternyata memang berakhir dengan kesia-siaan? Apa artinya pergi mencari pendidikan yang lebih tinggi,
mencari S1, S2, S3 dan seterusnya. Kalau akhirnya memang berakhir dengan kesia-siaan, tidak bermakna. Jemaat Tuhan yang kekasih, pada akhirnya Salomo menarik kesimpulan. Pada akhirnya Salomo menarik kesimpulan bahwa hidup ini bukanlah terletak pada harta yang melimpah. Hidup ini bukan terletak pada harta yang melimpah. Hidup ini bukan terletak pada jabatan yang tinggi. Hidup ini bukan terletak pada keberhasilan. Hidup ini bukan terletak pada mencapai prestasi tertentu. Menjadi orang terpandai di dunia bukan orang itu. Ingat, melainkan terletak pada bagaimana setiap pribadi itu, setiap orang itu, setiap kita itu menghormati anugerah Tuhan yang ada pada diri kita. Memiliki harta yang melimpah itu memang bermakna. Itu kuncinya. Memiliki dan memperjuangkan kehidupan yang baik itu memang bermakna. Memiliki gedung gereja yang mewah memang itu bermakna. Memiliki jabatan yang tinggi itu memang bermakna. Memiliki wajah yang cantik, yang ganteng memang itu bermakna. Tapi jika semuanya itu dilakukan dan dicapai di luar kehendak Tuhan, itulah yang dikatakan sia-sia atau tidak bermakna. Apalah artinya gedung yang mewah seperti ini kalau di beberapa gedung gereja mewah gedung gerejanya, tapi orang di dalam setiap rapat bertengkar dan lempar-lempar kursi. Kalau di Jembatan Tepau di sini tidak ada. Mubasir tidak ada artinya, itu yang dikatakan tidak bermakna, itu yang dikatakan sia-sia. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, Salomo mengantar kita untuk berpikir bahwa kalau manusia hanya menghabiskan energinya, kalau manusia hanya menghabiskan waktunya untuk mengurus hal-hal duniawi saja, maka akan berujung pada kesia-siaan, maka berujung pada kebinasaan, dan itulah hidup yang tidak bermakna. Pada dasarnya, saudara-saudara yang kekasih, yang membuat hidup kita ini bermakna atau sia-sia adalah sebenarnya tergantung pada diri kita sendiri. Kenapa? Karena pengambilan keputusan ada pada diri kita sendiri. Yanta morai tu melona, bu tu melona. Yanta morai tu kadakena, bu tu kadakena. Sedangkan kita berpikir baik, nabuda potu tahu usayui. Sedangkan kita berpikir baik, masih banyak orang yang katakan pikiranmu itu tidak bermakna. Kalau kita mau hidup kita dinilai bermakna, tempatkanlah Tuhan sebagai hal yang utama dalam hidup ini. Dan janganlah kita menghabiskan waktu, menghabiskan energi, melakukan segala perkara kehidupan di luar Tuhan. Karena di luar Tuhan itulah kesia-siaan. Kesia-siaan itu berarti tidak bermakna. Tidak bermakna itu berarti hidup dalam kebinasaan. Kesia-siaan yang disampaikan oleh pengkhotbah juga dalam pembacaan kita itu, Bapak Ibu, juga diperjelas oleh Paulus dalam suratnya kepada di Kolose tadi dalam bacaan yang kedua itu. Bahwa hidup yang sia-sia itu adalah mendewakan kenikmatan dunia, percabulan, kenajisan hawa nafsu, serakah, menyembah berhala. Itulah cara hidup yang tidak bermakna. Dusta tidak bermakna, bertengkar tidak bermakna. Makanya kalau kita bahas dalam Kolose itu, membeda-bedakan orang itu tidak bermakna. Kami orang Yahudi, kami orang Yunani, kami orang Sadan, kami orang Sangala. Kamilah yang dibanyak di jemaat Rantepau di sini. Kalau masih berpikir seperti itu, pelayanan apapun yang kita lakukan tidak bermakna, hanya menimbulkan luka hati dan luka batin. Kalau semua bentuk pelayanan yang kita lakukan tidak memberi dampak bagi orang lain dan hanya menimbulkan luka batin bagi orang lain, itulah pelayanan yang tidak bermakna pelayanan. Kalau persekutuan selalu dibangun dengan pertengkaran, itulah sia-sia.
Apa artinya segala bentuk pelayanan dengan anggaran yang sekian, tetapi hasilnya hanya berujung kepada pertengkaran setiap kali rapat yang tak habis-habisnya. Itu sia-sia dan itu tidak bermakna. Bagi Paulus kepada jemaat di Kolose, supaya hidupmu tidak sia-sia, supaya perjalanan kehidupan kita tidak sia-sia, Paulus katakan kepada jemaat Kolose, tempatkanlah Kristus dalam jemaat itu sebagai hal yang utama. Kalau kita sedang menempatkan Yesus sebagai hal yang utama dalam jemaat, itu artinya kita berupaya semua yang kita lakukan tidak sia-sia. Dalam penegasan-penegasan itu, dalam bacaan Injil tadi yang kita dengarkan itu, dalam Lukas 12 juga menegaskan bahwa ternyata ketamakan itu, kekayaan itu juga akan berakhir dengan sia-sia. Karena warisan duniawi tidak menjadi jaminan untuk masuk ke dalam kerjaan surga. Bayangkan dalam bacaan ketiga tadi itu, keempat ya, Injil. Seorang kaya mengatakan, laku patumba minta kasugiranku. Dia berpikir dalam hati, mau seperti apa? Dia berpikir dengan hikmatnya. Karena hikmatnya, kepintarannya, dia memperoleh kekayaan itu. Setelah kekayaan itu ada pada dirinya, dia mulai berpikir, mau ku apakan kekayaanku ini? Maka dia mulai berpikir, aku akan membuat lumbung yang besar. Semua hartaku masukkan. Lalu dia berkata kepada dirinya, diriku, jiwaku, setelah semua itu selesai, kamu tinggal duduk-duduk saja, nikmati, mau makan terserah, mau kemana-mana terserah, mau seperti itu. Tapi apa yang Tuhan, firman Tuhan datang kepadanya, dia katakan, hai orang kaya yang bodoh, hari ini juga nyawamu akan diambil. Nyawanya diambil, torok kasugiranda, setengah mati dia mencarinya selama hidup, tak nikmati, tosengan nikmati, itu yang dikatakan sia-sia. Sejalan dengan apa yang dikemukakan dengan pemazmur, bahwa mereka yang bersandar pada hartanya, mereka yang bersandar pada kehebatannya, mereka yang bersandar kepada keberaniannya, tunggu kok. Kira-kira hari ini banyak orang yang mengatakan suginalah. Banyak keluargaku yang punya jabatan yang tinggi. Apapun yang kulakukan semuanya bisa. Kalau Anda mengandalkan hal seperti itu, tunggu, tanpa mengandalkan Tuhan, itu juga akan runtuh. Tetapi semua yang kita lakukan dalam nama Tuhan, sekalipun orang menghina kita karena sebuah kebenaran, semua yang kita lakukan dalam nama Tuhan, sekalipun orang menghina kita karena sebuah kebaikan, lakukanlah saja yang baik itu. Terserah apa kata orang, karena urusanmu dalam melakukan yang baik, dan urusan orang yang selalu menghinamu, itu urusannya dengan Tuhan. Lalu bagaimana dengan hidup kita, saudara-saudara? Apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita ini bermakna? Apa yang harus kita lakukan agar semua jerih payah kita ini tidak sia-sia? Apa yang harus kita lakukan supaya semua yang kita lakukan ini tidak seperti usaha menjaring angin? Menjaring angin, bagaimanapun Anda menjaring angin, Anda tidak akan dapatnya. Selalu kalau Anda mengatakan, bisa Pak Pendeta menjaring angin masuk balon-balon. Tapi dikatakan di sini jaring. Apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita ini bermakna? Kita kembali belajar seperti Salomo. Mari kita belajar kembali seperti Salomo pada akhir hidupnya. Sekali lagi. Pada akhir hidupnya, ingat, Salomo yang dikenal berhikmat saat itu. Salomo yang dikenal berhikmat, memiliki banyak hal. Ternyata dia juga bisa jatuh. Salomo yang sukses memiliki banyak harta. Salomo yang sukses dalam prestasi hingga menjadi raja. Ia membangun bait Allah, ia memiliki segalanya. Tetapi pada akhirnya dalam kesuksesannya itu, dia juga runtuh. Ketika dalam kejayaannya, ketika dalam prestasi yang ia hadapi, sudah pada tingkat tinggi, dia pada tingkat puncak waktu itu.
dia jatuh juga. Pada saat dia jatuh dari tempat tertinggi kesuksesannya, ia jatuh ke dalam kesalahan. Lalu ia mulai merenung, tak pala gay na teme kasugiran ko ampui. Tak pala gay na tendemay kabaranian ko ampui. Tak pala gay na teme jabatan ko ampui. Kenapa? Pada akhir hidupnya Salomo sadar diri dalam kejatuhannya. Ia bertobat dengan sungguh di hadapan Allah dan berkata bahwa segala pengetahuan, segala filsafat, segala kekayaan, segala kebahagiaan yang ia miliki selama itu ternyata dilakukan di luar Allah sehingga semuanya hampa. Salomo yang berkata begitu. Ternyata semua kekayaan, semua hikmat yang kumiliki, kepintaran yang semua kumiliki ternyata itu hampa. Karena apa? Tak berarti dan hanya berakhir sia-sia karena mereka selama ini bangga dalam kejayaannya, bangga dalam kediriannya, tidak bangga di dalam Tuhan. Pesannya jelas bahwa tidak salah memperjuangkan rancang bangun kehidupan. Tidak salah mencari pengetahuan. Tidak salah mencari kekayaan. Tidak salah memiliki filsafat yang luar biasa dengan berbagai argumen yang oke, yang hebat. Asalkan dilakukan dengan kata Salomo, takutlah akan Tuhan. Mengerjakan segala sesuatu dalam takut akan Tuhan, itulah yang disebut dengan bermakna. Mengerjakan segala sesuatu dalam Tuhan, itulah yang disebut bermakna. Tetapi jika melakukan dan memperjuangkan kehidupan di luar Tuhan, itulah yang disebut kesia-siaan atau usaha menjaring angin karena akan berakhir dengan kejatuhan. Karena itu kepada kita semua jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita. Carilah apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita dengan berbagai hikmat yang kita miliki. Tetapi ingat, takutlah akan Tuhan. Kalau kita sudah mencari tingkat pendidikan, bekerja, berusaha, dengan berpikir menempatkan Tuhan yang utama dalam setiap cara pikir kita, cara pandang kita, Tuhan adalah yang utama, maka itulah yang bermakna. Tapi setiap pelayanan yang kita lakukan hanya dengan sebuah kebanggaan personal, runtuki. Hiduplah bermakna dengan kata-katamu. Hiduplah bermakna dengan kekayaanmu. Hiduplah bermakna dengan jabatanmu. Hiduplah bermakna dengan apa yang kau miliki. Dan semuanya di dalam Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Jemaat Tuhan kekasih, mari kita dalam waktu saat teduh ini, kita merenungkan apakah memang hidup kita ini sudah bermakna di hadapan Tuhan. Masuklah ke dalam pribadi kita masing-masing. Untuk senantiasa menghayati bahwa apakah kepribadianku selama ini sudah bermakna bagi Tuhan, sudah bermakna bagi keluarga, jemaat, sudah bermakna bagi lingkungan dan kehidupan keseharian. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Ada sejumlah jemaat yang perlu kita doakan, entah diri kita atau keluarga kita dan lain sebagainya. Mari kita satu dalam doa syafaat. Ajarlah kami Tuhan untuk terus menghayati apakah memang
diri kami secara pribadi sudah bermakna dalam keluarga, sudah bermakna di hadapan Tuhan, sudah bermakna dalam kehidupan berjemaat? Ataukah selama ini kehadiran kami tidak bermakna bagi orang lain? Tuhan, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar dengan Roh Kudus-Mu itulah yang memampukan kami berhikmat, menempatkan Tuhan yang utama dalam kehidupan ini, agar kami terus-menerus diarahkan untuk menjadi pribadi yang bermakna. Ajarlah kami Tuhan untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Untuk sejumlah warga jemaat yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah-rumah warga jemaat. Begitu banyak anggota jemaat yang dalam kelemahan tubuh, tapi kami percaya kiranya kehadiran pelayanan jemaat-Mu di sini merupakan pelayanan yang bermakna bagi mereka yang sakit, menjadi saluran kesembuhan bagi mereka. Tetap kami berdoa bagi pertambahan usia warga jemaat di tempat ini, sekitar 60 warga jemaat yang bertambah umurnya. Kiranya semakin bertambah umurnya, semakin bermaknalah kehidupan mereka. Tetap kami berdoa untuk mereka yang lansia. Kiranya hidup yang Tuhan anugerahkan kepada mereka dalam umur-umur yang mereka jalani sampai hari ini, kiranya umur mereka dan hidup mereka tetap bermakna. Tetap kami berdoa untuk pekerjaan warga jemaat, usaha anggota jemaat, baik yang sedang membangun usaha-usaha, terlebih yang sementara mencari Tuhan. Segala sesuatu yang kami letakkan dalam nama Tuhan, kami cari dalam nama Tuhan, kami usahakan dalam nama Tuhan, dikerjakan dalam nama Tuhan, itulah kehidupan yang bermakna. Juga kami berdoa untuk pelayanan sepanjang minggu ke depan ini di jemaat ini, Tuhan. Kiranya pelayanan ke depan sepanjang minggu ke depan ini dilakukan dengan cara kehidupan yang penuh makna, bermakna, berarti, dan kiranya semua bentuk-bentuk pelayanan itu tidaklah sia-sia. Kami pun berdoa bagi mereka yang berduka, kiranya upacara prosesi pemakaman anggota jemaat almarhum Lis Suheni Soekardi Ningrat, almarhumah Elizabeth Pono Lebang, yang jika Tuhan berkenan akan dimulai pada tanggal 5 Agustus, berada di kelompok pelayanan 3 dan 5, kiranya semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Tolong Tuhan, kuatkan mereka, kiranya pelayanan yang dilakukan oleh warga jemaat, majelis gereja di tempat ini tetap dalam bingkai pelayanan yang penuh makna. Tuhan, kami berduka cita bersama dengan warga jemaat-Mu yang berduka. Bapak Anjo Absalon atas meninggalnya mertua atau orang tua dari Ibu Juliana Saranga di rumah kediaman Buntu Talung Lipu. Tolong Tuhan, dengan kasih, dengan keeratan dalam Kristus, ajarlah kami terus-menerus saling mendoakan satu dengan yang lain, agar mereka yang berduka tetap terhibur oleh kehadiran pelayanan. Berdoa untuk pelayanan baptisan kudus anak kekasih Anastasia Grace Putri pada ibadah sebentar Tuhan. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kiranya proses pelayanan baptisan ini boleh berjalan dengan baik untuk anak kekasih Anastasia. Tetap kami berdoa untuk pemerintah. Kiranya Engkau senantiasa memberi kekuatan bagi pemerintah kami, TNI, Polri, dan para medis, dan semua yang menata pelayanan rancang bangun negara ini, Tuhan. Tolong kuatkan mereka semua. Livia, kiranya
Tuhan memberkati yang sementara ini dirawat di Rumah Sakit Sinar Kasih Makale. Tolong Tuhan, di sini kami berdoa, kiranya di sana Tuhan menyembuhkannya. Bimbing seterusnya kehidupan kami sepanjang minggu ini. Ajarlah kami untuk hari ini mulai berpikir untuk menata kehidupan yang bermakna di hadapan-Mu. Tuhan, kuatkan segenap majelis gereja untuk menata pelayanan ke depan ini. Dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Karena doa ini kami bawa kepada Bapa di surga melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, setelah kita mendengarkan bahagian-bahagian firman Tuhan hari ini, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Setiakah diriku padamu Tuhanku, kita nyanyikan bersama-sama. Setiakah diriku padamu Tuhanku, dan siapkah hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak tekun, semangatku rentah, dan jiwaku yang rapuh membuatku bercela. Menapak jalan Tuhan meski letih lesu, tetap Engkau ku tunggu, apapun maksudmu. Engkaulah jalanku, kebenaranku, Kaulah hidupku. Jadikanlah hamba-Mu berguna di ladang-Mu. Jemaat Tuhan yang kekasih, yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pergilah, nyatakan kesetiaanmu kepada Tuhan dalam segala kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Pergunakan waktu yang Tuhan berikan untuk terus melakukan perbuatan yang bermakna dalam sepanjang kehidupanmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Atas nama Majelis Gereja Jemaat Rantepao dan seluruh warga jemaat mengucapkan syukur kepada Tuhan yang telah memakai hambanya, Bapak Pendeta Daud Palelingan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak di dalam keluarga dan di dalam pelayanan sehari-hari. Pakailah waktu anugerah Tuhan, kita nyanyikan PKJ 274 sebagai nyanyian syukur kita atas selesainya ibadah kita pada saat ini. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupku, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Demikianlah ibadah kita. Pulanglah ke rumah kita masing-masing dengan terus berbuat yang bermakna di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang